Jadi arah pembelajaran di depan itu mau saya arahkan ke arah namanya deep learning. Nah, ini sebuah teori baru sebenarnya. 95 saya kuliah di Australia sudah mempelajari deep learning ini. Jadi sudah 20 tahun yang lalu teori ini berkembang. Nah, di situ yang namanya nanti ada namanya kontekstualisasi, ini sama. Sehingga pembelajaran itu, nanti bocoran lagi itu nanti kita arahkan ke arah pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa ke depan akan menyelenggarakan pembelajaran deep learning. Lalu banyak orang bersorak kegirangan. Menurut mereka, kurikulum Merdeka akan segera diganti dengan kurikulum baru bernama deep learning itu. Benarkah begitu? Deep learning yang dimaksud oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah adalah pembelajaran yang mengupas materi secara detail dan mendalam, yakni pembelajaran yang mengacu pada metode pengajaran yang membantu siswa memahami konsep secara menyeluruh untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Sekali lagi, yang dimaksud Mendikdasmen adalah pembelajaran agar siswa memperoleh pemahaman yang mendalam serta kemampuan berpikir kritis, bukan pembelajaran berbasis teknologi AI seperti yang dipahami banyak orang selama ini. Maka jika demikian, berarti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan melanjutkan kurikulum Merdeka. Sekali lagi, akan melanjutkan kurikulum Merdeka. Karena esensi dari kurikulum Merdeka adalah deep learning. Itu. Mendikti Saintek pastikan bakal lanjutkan programnya Nadiem Makarim. Ini nih alasannya. Program apa itu Bang? Jelasin dong. Jadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek, Prof. Satrio Sumantri Brojonegoro memastikan bakal ngelanjutin kebijakan Nadiem Makarim. Kebijakan tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah Kampus Merdeka yang sudah berlaku saat ini. Prof. Satrio bilang perubahan pada program bisa menyebabkan stagnasi di dunia pendidikan, bahkan bisa kemunduran. Kata dia, perubahan kebijakan juga bisa menyebabkan kebingungan bagi pelaku pendidikan. Karena menurut dia, pendidikan merupakan proses yang berjalan, sehingga tidak bisa dilakukan perubahan secara tiba-tiba. Meski begitu, Prof. Satrio pun menegaskan bahwa tidak mengubah program bukan berarti tidak ada perbaikan. Karena itu, dia pun meminta seluruh jajarannya agar memperbaiki hal-hal yang kurang dalam pelaksanaan program yang berlaku saat ini. Tapi itu ide bagus sih, Bang. Iya, kalau dilihat dari sisi itu mungkin benar. Tapi beberapa pihak masih mengkritik kebijakan Kampus Merdeka ini. Secara umum, kritik tersebut berkaitan dengan ketidaksiapan infrastruktur serta ketimpangan akses. Persatuan Guru Republik Indonesia berpendapat bahwa Kampus Merdeka tidak sesuai dengan konteks pendidikan di beberapa wilayah di Indonesia, terutama daerah yang infrastrukturnya belum memadai. Mereka menilai bahwa konsep Kampus Merdeka cenderung lebih menguntungkan perguruan tinggi di kota besar dibanding kampus di daerah terpencil. Selain itu, fokus Kampus Merdeka juga dianggap lebih menguntungkan dunia industri dibandingkan dengan pengembangan akademik. Menurut Forum Dosen Indonesia, kebijakan seperti itu bisa mengancam otonomi perguruan tinggi dan mereduksi peran kampus sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berpendapat bahwa program ini membuat mahasiswa lebih berorientasi pada dunia kerja sejak dini. Padahal tujuan utama pendidikan seharusnya fokus pada pengembangan pengetahuan dan karakter. Serta beberapa kritik baik dari badan yang fokus di dunia pendidikan maupun para pakar dan pemerhati pendidikan. Oh begitu ya. Kalau pendapat kalian gimana? Setuju atau tidak Kampus Merdeka dilanjutkan?